Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sambil kita mulai, nanti kawan-kawan yang lain joinnya menyusul. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika sholihin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di pertemuan kita, di majelis kita yang kelima, Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bermulazamah mempelajari ilmu, membahas fikih, sebagaimana para ulama menyebutkan bahwasanya afdhalul ilmi ilmu fiqhi, sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu fikih, karena dengan ilmu fikih itu seseorang bisa beribadah kepada Tuhannya dengan baik dan benar. Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini sudah sampai pada bab tentang mujibatul ghusli, yaitu hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, faslun, pasal fi mujibatil ghusli, tentang hal-hal yang mewajibkan untuk mandi wajib. Hal-hal yang mewajibkan untuk mandi wajib. Faslun, pasal, wa mujibatul ghusli sittatun, dan hal-hal yang mewajibkan mandi wajib itu ada 6. Beliau di sini memulai dengan definisi apa sih mandi itu, ya. Jadi al-ghuslu atau al-ghuslu, ya. Syekh Muhammad Az-Zuhaili menyebutkan bahwasanya al-ghuslu, kata al-ghuslu dengan al-ghuslu itu memiliki makna yang sama. Ya, sama. Tetapi kebanyakan di penggunaan para fuqaha, kalau menggunakan dhammah, al-ghuslu itu diartikan sebagai mandi. Kalau al-ghuslu menggunakan fathah itu diartikan sebagai membasuh. Dan yang masyhur, yang biasa dipakai oleh para fuqaha ketika berbicara, ya, ketika berbicara tentang mandi wajib, itu tentang mandi secara keumuman, itu adalah menggunakan dhammah, al-ghuslu. Jadi bukan al-ghuslu. Nah, al-ghuslu itu lughatan secara bahasa sailanul ma'i ala syai'i, yaitu mengalirnya, ya, mengalirnya air di atas sesuatu. Jadi sailanul ma'i ala asyai'i, mengalirnya air di atas sesuatu. Wa syar'an, dan adapun mandi secara istilah syariat adalah sailanul ma'i, mengalirnya air, ya, atau meratakan air, ala jami'il badani, kepada semua anggota badan, biniyatin mahsusatin, dengan niat-niat tertentu. Nah, dulu sudah kita bahas bahwasanya salah satu fungsi niat itu adalah membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Nah, kita ini kan punya kebiasaan mandi. Dan bagaimana kita bisa membedakan antara mandi yang biasa dengan mandi yang ibadah, yaitu dengan niat. Nah, ada sebuah kisah, ya, atau sebanyak riwayat menyebutkan bahwa mandi ini merupakan, ya, kebiasaan mandi itu merupakan salah satu bentuk budaya orang Islam, ya, budaya yang diambil dari syariat kaum muslimin. Dan syariat mandi ini nggak ada di agama-agama yang lain, ya. Atau bahkan orang Eropa ketika melihat orang Islam, ketika di Andalusia lihat orang Islam itu mandi, wudhu, itu bingung. Wong muka kok dibasuh dengan air, itu mereka bingung, karena mereka tidak memiliki kebiasaan mandi. Kemudian Islam itu datang untuk membersihkan manusia. Itu bukan hanya membersihkan kotoran yang terlihat, ya. Jadi maksudnya Islam itu datang untuk membersihkan semua hal. Jasad dia kita yang kotor, karena adanya kotoran di tubuh kita yang melekat, kita diperintahkan untuk membersihkannya.
Kemudian hati kita yang kotor itu juga diminta untuk dibersihkan. Kemudian hadas kecil, hadas besar yang tidak terlihat itu juga diminta untuk dibersihkan. Jadi Islam itu adalah dinun nadhafah, agama kebersihan. Biasa kita lihat ada tulisan di kamar mandi itu an-nadhafatu minal iman, yaitu kebersihan dari iman. Hanya saja perlu kita ketahui bersama bahwa kalimat an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis, hanya sebagai ya mahfudhot lah, agar orang-orang menjaga kebersihan. Kalau mencari kata yang agak sama dengan bersih, di dalam hadis itu menggunakan kata at-tahuru syatrul iman, ya. Kesucian itu adalah sebagian dari iman. Nah, jadi ada niat. Al-makna artinya annal asbab, bahwasanya sebab-sebab allati yang yajibu al-ghuslu, wajib mandi, bihusuli wahidin, karena terjadinya salah satu minha, dari sebab-sebab tersebut, ada sitatun, ada 6. Jadi ada 6 hal yang membuat orang kalau kedapatan salah satunya menjadi wajib untuk melaksanakan mandi junub, gitu. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji. Ini pembahasan kita pada malam hari ini bagi orang Indonesia mungkin agak tabu ya, penggunaan kalimat-kalimat di sini. Hanya saja di dalam syariat itu tidak ada yang tidak ada yang tabu. Ya, tidak ada di dalam syariat hal yang memang berhubungan dengan ilmu, ya tidak ada yang tabu untuk kita bicarakan. Jadi nanti kita biasa saja. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji, yaitu masuknya al-hasyafa. Hasyafa itu adalah ra'suz zakar atau kepala penis, al-hasyafa. Jadi nanti kalau saya menggunakan kata al-hasyafa, itu yang dimaksud al-hasyafa itu adalah kepala penis, ya. Ra'suz zakar fil farji, di al-farj. Farj itu adalah vagina seorang wanita. Jadi kalau hasyafah itu adalah kepala penis, ya, kepala penis. Kalau al-farju itu adalah vagina perempuan. Begitu. Al-ilaju huna, yang dimaksud dengan al-ilaj, ya, ada kata al-ilaj di sini. Ilaj itu adalah usulul hasyafati, sampainya ra'suz zakar, yaitu kepala penis, au qadriha, atau seukuran kepala penis, min faqidiha, untuk orang yang tidak memiliki penis atau penisnya terpotong, ila ma la yajibu ghusluhu, sampai kepada sudut atau batas yang tidak diwajibkan untuk dibersihkan, minal farji, dari vagina. Ya, maksudnya apa? Jadi ternyata tidak semua masuknya zakar, masuknya hasyafa ke farjul mar'ah itu mewajibkan mandi. Tidak semua. Kapan ra'suz zakar masuk ke vagina perempuan kemudian mewajibkan mandi, yaitu ketika ra'suz zakar itu masuk sampai ke bagian vagina perempuan yang ketika pipis itu tidak wajib untuk disucikan. Ya, tidak wajib disucikan. Terus bagian vagina perempuan yang seperti apa, atau wanita seperti apa yang tidak wajib untuk disucikan, yaitu ketika duduk, ya, ketika duduk untuk buang hajat, ya, yang terlihat itulah yang diwajibkan untuk disucikan, wajib untuk disucikan. Adapun yang ke dalam itu sudah tidak wajib untuk disucikan. Nah, kalau ada ra'suz zakar masuk ke wilayah yang tidak lagi diwajibkan untuk dicuci setelah pipis, maka itu dinamakan dengan al-ilaj, ya, al-ilaj. Dan ilajul hasyafa fi farjil mar'ah itu adalah sebab pertama kenapa orang diwajibkan untuk mandi junub, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wahurujul maniyi, yaitu keluarnya mani, ya. Qala al-Imam an-Nawawi,
Imam An-Nawawi mengatakan, ya. Tadi ada yang belum saya terangkan ya. Au qadriha min faqidiha, atau seukurannya, seukuran ra'sud dzakar, seukuran hasyafa bagi orang yang hasyafanya nggak ada. Ya, ini pembahasan fikih itu memang detail ya dibahas ya. Jadi kalau kita belajar fikihnya dengan kitab-kitab yang agak tebal, agak berjus-jus, nanti kita akan temukan pembahasan yang sangat detail. Dan salah satu keuntungan kitab Nailur Roja ini, meskipun kitabnya kecil, tapi pengarangnya itu membahas cukup detail ya. Jadi kalau ada orang kok kepala penisnya itu nggak ada, terpotong, kemudian dimasukkan berjimak dengan istrinya, masuk ke vagina, itu kira-kira keadaan seperti apa yang mewajibkan dia itu mandi junub ya. Seseorang yang memiliki penis yang terpotong itu baru diwajibkan untuk mandi junub ketika diperkirakan seandainya kepala penisnya itu masih ada atau masih sempurna, kemudian masuk ke tempat, ke vagina yang tidak diwajibkan untuk dibersihkan atau tidak wajib disucikan. Nah, itu juga masuk dalam kategori hal-hal yang mewajibkan untuk mandi ya. Saya kira karena ini jarang terjadi, tidak perlu kita perpanjang gitu. Yang kedua adalah wahurujul mani, yaitu keluarnya mani. Nah, qala al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan, al-maniyu, mani itu ingkana min rajulin sahihin, kalau berasal dari seorang laki-laki yang normal, fahuwa, maka mani itu adalah ma'un abyad, cairan yang berwarna putih. Jadi beliau sedang menjelaskan definisi mani. Mani itu ma'un abyad, cairan yang berwarna putih. Yang pertama. Yang kedua, sakhinun, kental ya. Bahwasanya air mani itu kental. Yandafiku fi hali hurujihi, memancar ya, memancar ketika mani itu keluar. Duf'atan ba'da duf'atin. Duf'atan ba'da duf'atin itu mancar berhenti, mancar berhenti, mancar berhenti. Itu namanya duf'atan ba'da duf'atin ya. Wayah ruju bisyahwatin, dan mani itu keluar dengan adanya syahwat. Wayataladzadu bihurujihi, dan orang yang keluar mani itu dia akan merasakan kenikmatan ya. Wayataladzadu bihuruji, jadi orang yang keluar mani itu merasakan kenikmatan. Wa yaqubu hurujahu futurun, dan setelah air mani itu benar-benar sudah terputus, sudah selesai, maka akan ada futur. Futur itu adalah syahwatnya hilang ya, syahwatnya hilang. Wa raihatuhu, dan bau mani itu rotban kalau dia kering, karaihati tal'i, rotban itu basah ya. Kalau mani itu basah maka baunya karaihati tal'in, seperti bau tepung. Qaribatun min raihati ajinil burri, mirip dengan bau adonan tepung gandum ya. Jadi air mani itu kalau dia dalam keadaan masih cair, masih basah, maka baunya seperti adonan tepung. Waya bisan karaihati bayadi baydid dajaji, kalau dia kering maka baunya itu seperti bau putih telur ayam. Nah, itu adalah definisi mani atau pengertian mani. Kemudian beliau menjelaskan waqad tafqudu, dan barangkali ya kadang-kadang hilang ba'du hadhihi sifat, sebagian dari sifat-sifat ini, ma'annahu maniyun, padahal itu adalah mani, mujibun lil ghusli, yang mewajibkan untuk mandi. Li'annal madar, karena inti ya, inti dari keluarnya mani itu adalah wujudi wahidatin
min khawasihi ats-tsalatsati al-madhkurati. Adanya salah satu ciri dari tiga ciri mani, ya. Yang pertama ciri mani, ya. Jadi beliau menjelaskan kembali setelah beliau menjelaskan pengertiannya, penjelasan Imam An-Nawawi terkait air mani, pengarang kitab Nailur Roja meringkas bahwasanya mani itu memiliki tiga ciri, ya. Air mani itu memiliki tiga ciri. Yang pertama, mani itu keluar dengan syahwat, dan setelah air mani itu keluar akan kehilangan syahwatnya. Syahwatnya hilang. Keluar mani, kemudian setelah keluar maninya habis, dia hilang syahwatnya. Yang kedua, baunya. Mani itu baunya seperti adonan tepung atau putih telur ayam. Yang ketiga, mani itu keluarnya memancar, ya. Mani itu keluarnya memancar. Ada dorongan yang sedikit kuat ketika mani itu keluar. Nah, ini adalah tiga ciri mani. Ketika ada cairan keluar dari zakar, ya, dari zakar, memiliki satu dari tiga ciri ini, maka itu adalah mani. Jadi tidak harus ketiga ciri tersebut ada, ya. Tidak harus ketiga ciri itu ada. Barangkali cuma satu ciri, barangkali cuma dua ciri, maka itu dikatakan mani. Kalau ada yang keluar tetapi sama sekali tidak ada dari ketiga ciri ini, maka itu tidak dikatakan dengan mani. Begitu. Amma maniyul mar'ati, adapun maninya wanita, ya. Adapun maninya wanita, fama'un asfar, maka berwarna kuning, raqiqun yang encer. Nah, ini para ibu-ibu atau para wanita lebih tahu tentang hal ini. Wa hukmul mani, dan hukum mani at-taharatu, suci. Ala ayyi sifatin kana, dalam sifatnya apapun. Ya, dalam sifat bagaimanapun, mani di dalam mazhab Syafi'i itu suci. Jadi perkara hukum mani ini di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya suci. Hanya saja di dalam mazhab jumhur, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, semuanya mengatakan bahwasanya air mani itu najis. Nah, di dalam mazhab jumhur air mani itu najis. Hanya di dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa air mani itu suci. Apa dalilnya jumhur kok mengatakan bahwasanya air mani itu najis? Ya, dalilnya adalah karena air mani itu keluar dari kemaluan. Sedangkan kaidahnya itu semua yang keluar dari kemaluan, ya, dari dua lubang, itu adalah barang najis, ya. Ada yang najis, ada yang mutanajis, ya. Pasti yang keluar itu najis, ya. Najis. Itu pendapatnya jumhur seperti itu. Hanya saja Syafi'iyah mengatakan bahwasanya enggak. Nah, mani itu suci. Kenapa? Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan bani Adam, keturunannya bani Adam. Nah, mani itu kan aslu khilqati bani Adam, ya kan? Mani itu sebagai asal usul penciptaan manusia. Karena dia adalah asal usul penciptaan manusia, maka semua yang berhubungan dengan kemanusiaan itu Allah muliakan. Bahkan sampai maninya itu pun mulia. Makanya Syafi'iyah dari hal ini kemudian menjelaskan bahwa mani itu adalah suci. Di samping itu Syafi'iyah juga mengkiaskan antara keluarnya mani dengan keluarnya anak dari rahim ketika melahirkan. Anak yang keluar dari rahim ketika melahirkan itu kan suci, ya kan, suci. Maka dikiaskan dengan itu, mani itu juga suci. Apa yang menjadikan sama antara mani dan anak? Sama-sama manusia, ya, sama-sama manusia. Mani itu asal manusia, sedangkan bayi itu adalah efek dari mani tersebut. Nah, sehingga indah Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah mani itu suci. Ya. Terus konsekuensinya apa? Ya. Konsekuensinya kalau Syafi'iyah mengatakan air mani itu suci, maka tidak perlu dicuci baju yang terkena air mani, ya. Tidak perlu, maksudnya boleh sholat dengan baju yang terkena air mani, gitu ya. Karena apa? Karena suci. Tapi kalau madhab jumhur
kena mani, nggak boleh kita sholat dengan sarung yang kena mani. Ya, itu kalau mani saja. Hanya saja perlu kita cermati bahwa sangat jarang ada mani keluar tanpa tercampur atau tanpa dimulai atau diakhiri dengan cairan yang lainnya. Ya, namanya cairan madhi, ya, cairan madhi. Ya, jadi jarang sekali ada orang keluar mani tetapi tidak diikuti dengan keluar madhi. Jadi madhi itu bisa saja dia keluar sebelum keluarnya mani, bisa juga keluar setelah keluarnya mani. Nah, yang membuat najis itu madhinya itu. Ya, yang membuat najis itu adalah madhinya itu. Tetapi ya, dulu Siti Aisyah itu kan ngerok bekas maninya Nabi gitu ya. Itu dikerok dan tidak dicuci. Itu menandakan bahwa ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar maninya tidak diikuti dengan madhi. Ya, tidak diikuti dengan madhi. Artinya benar-benar suci. Nah, jadi kita bisa lihat saja nanti ya. Kalau ada mani, kita lihat kalau maninya itu hanya benar-benar pure mani, maka itu suci. Tapi kalau ada cairan lain selain mani yang ikut keluar bersama mani, maka itu menjadi najis gitu. Ammal ma'ul abyadu, adapun cairan yang berwarna putih. Ya. Ar-raqiq yang bening, al-lazij yang lengket. Cairan putih, bening, lengket, ya. Putih, bening, lengket yang keluar ketika ada syahwat. Ya, yang keluar ketika syahwat, tapi saat keluarnya itu tidak ada syahwatnya, ya, tidak ada syahwatnya, dan juga tidak ada dorongan, ya, tidak ada pancaran, keluarnya tidak memancar, keluarnya tidak ada dorongan, dan setelah keluarnya cairan itu tidak diikuti dengan syahwat yang hilang, maka itu dinamakan dengan madhi. Ya. Jadi cara gampangnya madhi itu adalah cairan putih, bening, lengket, keluar karena syahwat, tetapi pas keluar itu sedang tidak bersyahwat. Ya. Atau ketika selesai keluar itu ketika keluar itu tidak ada pancaran, ya, tidak memancar, gitu. Wa ammal ma'ul abyad akhinu al-kadiru alladhi la raihata lahu al-khariju aqibal bauli au 'inda hamli syai'in thaqilin fawadiyun. Kemudian ada cairan lain yang keluar dari kemaluan, dinamakan dengan al-wadi. Ya. Wadi itu atau wadiyun, ya, wadiyun itu adalah air cairan yang keruh, ya, cairan yang keruh dan tidak memiliki bau, itu namanya wadi, yaitu wadiyun. Ya. Cairan ini keluar karena bisa saja keluar setelah pipis atau keluar karena mengangkat barang yang berat. Jadi bisa saja ada orang mengangkat barang yang berat, kemudian keluar cairan ini putih tapi keruh, itu namanya wadi. Dan semua cairan jadi bisa kita simpulkan ada 4 macam cairan yang keluar dari zakar. Yang pertama adalah mani, hukumnya adalah suci. Yang kedua adalah madhi, yang ketiga adalah wadi, dan yang ketiga adalah urin. Jadi tiga hal ini hukumnya adalah najis, ya. Yang suci cuman mani saja. Terus ada orang kencing batu misalnya. Kencing batu pas pipis keluar batunya. Itu kira-kira batunya najis apa suci? Ya. Kalau batunya pas keluar itu mutanajis. Ya, mutanajis. Apa bedanya najis dengan mutanajis ya? Kalau mutanajis itu mungkin disucikan dan kemudian menjadi suci. Tapi kalau najis ya memang najis dari dulunya. Jadi batu yang keluar, kerikil yang keluar ketika pipis bagi orang yang kena kencing batu, itu batunya adalah mutanajis, yaitu barang suci yang terkena najis.
Yang namanya barang suci terkena najis, kalau disucikan, dibersihkan, ya menjadi suci lagi. Nah, itu tentang batu gitu. Dan ini saya kira juga pembahasannya sama terkait kopi luwak ya. Kopi luwak juga modelnya seperti itu. Kopi luwak itu mutanajis. Ya. Karena dia mutanajis, ketika mau dikonsumsi dibersihkan unsur najisnya, ya kopi itu menjadi suci lagi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wal haidu wan nifasu, yaitu haid dan nifas. Ya. Yang ketiga dan yang keempat yang mewajibkan mandi wajib itu adalah haid dan nifas, gitu ya. Haid dan nifas. An nifasu, nifas itu adalah huwad damu, yaitu darah, al khariju yang keluar akibal wiladati setelah melahirkan. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, jadi catatannya darah yang keluar setelah melahirkan, bukan darah yang keluar sebelum melahirkan. Ya, bukan darah yang keluar sebelum melahirkan. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Gitu ya. Summiya bidzalika, ya, darah itu dinamakan an-nifas li khuruji ba'da nafsin. Ya, karena keluarnya itu setelah keluarnya jiwa. Atau sebagian pendapat mengatakan keluarnya itu keluar setelah mempertaruhkan nyawa. Ya, keluarnya setelah mempertaruhkan nyawa. Waqad taqaddama ta'riful haidi, dan telah disebutkan definisi haid ya. Baik, al-makna artinya anna tsalitsa, bahwasanya yang ketiga, war-rabi'ah, dan yang keempat, min mujibatil ghusli, dari hal-hal yang mewajibkan mandi wajib, al-haidu, yaitu haid, wan nifasu, dan nifas, lakin, akan tetapi, ma'a inqita'ihima, setelah darahnya putus, wa iradati nahwis sholati, dan ingin melaksanakan ibadah semisal sholat. Artinya bukan ketika dia hari pertama keluar haid kemudian dia harus mandi wajib, tidak. Tetapi mandi wajib ini diwajibkan ketika darah nifasnya itu benar-benar sudah berhenti. Ya. Atau ketika darah haidnya itu benar-benar sudah berhenti. Ya, itu seperti yang disampaikan Nabi kepada Fatimah bin Hubais itu, wa idza adbarat, dan apabila haidnya itu selesai, faghsili wasolli, kamu mandi baru kamu sholat. Ya. Atau di dalam Al-Quran, fa idza tatahharna fa'tuhunna, gitu ya. Fa idza tatahharna, kalau haid boleh orang menjima istrinya setelah haid dengan catatan ketika dia sudah bersuci. Nah, jadi mandi wajibnya ini adalah ketika darahnya sudah selesai. Wal wiladatu, dan yang kelima, sebab yang kelima adalah al wiladah, melahirkan. Ya. Al makna artinya annal khamisa, bahwasanya yang kelima, min mujibatil ghusli, dari hal-hal yang mewajibkan mandi, khurujul waladi, yaitu keluarnya anak. Ya, jadi keluarnya anak. Walau bila rutubatin, meskipun tidak ada basa-basanya. Ada orang melahirkan kering. Terus bagaimana yang sesar? Ya intinya keluar. Mau sesar mau normal, intinya khurujul walad ya, keluarnya anak. Au alaqoh, atau yang keluar itu adalah alaqoh, masih bentuk gumpalan. Au mudghah, atau semisal ya. Atau yang sudah berdaging. Jadi kalau ada orang keguguran, baik itu janinnya masih segumpal darah atau sudah sedikit ada tulang-tulangnya, maka itu wajib mandi. Ya. Jadi mau orang keguguran itu wajib mandi, wajib begitu. Dan yang ke-6, yang terakhir adalah wal mautu, yaitu meninggal. Al mautu, mati itu adalah mufaraqatur ruhi al jasada,
Jadi para ulama itu ketika mendefinisikan meninggal itu simpel sekali. Mufaraqatur ruhi al jasada, ya, atau mufaraqatur ruhi lil jasadi, yaitu berpisahnya ruh dari jasad. Ya, jadi meninggal itu ya ruh kita cuman berpisah, bukan akhir dari segalanya. Al makna artinya an-nasa disa bahwasanya yang keenam, min mujibatil ghusli, dari hal-hal yang mewajibkan untuk mandi, mautul muslimi, yaitu meninggalnya orang muslim, ghairis syahidi, selain orang yang syahid. Jadi orang muslim itu wajib dimandikan, tapi ada satu yang tidak wajib dimandikan, yaitu syahid. Syahidnya yang seperti apa? Ya, syahid yang tidak boleh dimandikan itu adalah syahidul ma'rakati ma'al kuffar, yaitu orang yang meninggal karena perang dengan orang kafir. Sehingga kalau perangnya itu antara, sekarang lagi perang, setnya perang dengan Ukraina, itu kira-kira mati syahid apa enggak ya? Itu diskusi agak panjang ya. Kira-kira Sisan itu tentara Chetnya itu sedang jihad fisabilillah atau tidak itu ya? Ya, sedang di apa? Banyak orang mendiskusikan itu ya. Tapi seumpamanya ada orang kaum muslimin berperang dengan kaum muslimin yang lain, ya, maka matinya itu bukan mati syahid yang tidak boleh dimandikan. Jadi mati syahid yang tidak boleh dimandikan itu adalah syahidul ma'rakati ma'al kuffar, yaitu mati syahid akibat perang dengan atau melawan orang-orang kafir. Gitu. Walau siqatan, meskipun keguguran, bayi yang keguguran itu ternyata wajib dimandikan, tetapi ada perincian. Kita baca perinciannya di sini. Walau siqatan, meskipun itu adalah bayi keguguran, maka wajib dimandikan, lam tadhhar fihi amaratul hayati, meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya. In balagha arba'ata ashhurin, kalau bayi tersebut gugur ketika sudah berusia 4 bulan atau ke atas. Ya. Jadi kalau ada bayi keguguran dan usia kandungannya itu 4 bulan ke atas, meskipun keluarnya itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka itu wajib untuk dimandikan. Ya. Fayajibu ghusluhu, maka wajib memandikannya kifaian, secara kifai, secara fardu kifayah, alal muslimin, atas orang-orang muslim. Nah, ada sedikit perincian ya tadi. Kalau ada keguguran, ada bayi keguguran qabla arba'ati ashur, sebelum 4 bulan keguguran, maka bayi itu cukup dikafani saja. Ya, kafannya kafan biasa saja, tidak perlu sebagaimana mengkafani jenazah yang sudah lengkap, sudah sempurna. Ya, bisa dibungkus begitu saja, kemudian dikuburkan. Tidak dimandikan dan tidak disolati. Itu kalau kegugurannya di bawah 4 bulan. Kemudian kalau kegugurannya itu ba'da arba'ati ashur, setelah 4 bulan, ya, kegugurannya setelah 4 bulan, maka yang wajib adalah memandikan dan mengkafaninya. Ya, memandikan dan mengkafaninya. Jadi gugurnya itu setelah 4 bulan, dan ketika keluar itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka cukup dimandikan dan dikafani saja. Ya. Jadi tidak perlu disolatkan, kecuali ada anak keguguran, usia kandungannya itu sudah 6 bulan, ya, kemudian keguguran, keluar lahir, kok ketika lahir itu ada tanda-tanda kehidupan, entah itu bersin, entah itu bergerak atau nangis, ya, kemudian meninggal, maka anak tersebut, bayi tersebut sudah kita diwajibkan untuk mengurus secara sempurna, mulai memandikan, mengkafani dan mensolati. Ya, kenapa? Karena sudah ada tanda-tanda kehidupan tadi. Nah itu. Tapi kalau lahirnya kegugurannya itu meskipun sudah genap 9 bulan misalnya, kok
bayi itu keluar dalam keadaan meninggal, maka tidak wajib untuk disolati. Tidak wajib untuk disolati. Karena apa? Solat ini berhubungan dengan kehidupan di luar rahim. Intinya kalau dia keluar dalam keadaan tidak bernyawa, maka tidak diwajibkan untuk sholat. Tidak diwajibkan disolati. Tapi kalau keluar kemudian ada nyawanya, kemudian meninggal, maka itu wajib disolati. Jadi inti sholat dan tidak sholatnya itu ada pada hidup apa enggak, itu bayi keluar. Ketika keluar seperti itu. Jadi 6 hal ini sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah ilajul hasyafa, yaitu keluarnya bertemunya zakar dan farjul mar'ah atau jima, ya, istilahnya jima. Dan jimaknya ini meskipun tidak keluar mani, ya, yunzil amlam yunzil, keluar mani atau tidak keluar mani, jima itu sudah membuat orang junub dan harus mandi wajib. Yang pertama adalah khurujul mani, keluarnya mani, baik keluar mani ketika sadar atau keluar mani ketika ketika tidur, ketika mimpi. Yang ketiga adalah haid, yang keempat adalah nifas, yang kelima adalah melahirkan, dan yang keenam adalah meninggal. Ya. Kemudian beliau menjelaskan terakhir hal-hal yang disunahkan untuk mandi. Wa kama yajibu al-ghuslu, sebagaimana diwajibkan untuk mandi, bima dzakarahu al-muallif, ya, karena hal-hal yang telah disampaikan oleh pengarang. Yundabu, maka mandi itu juga disunnahkan lil jum'ati, untuk orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu, dan masuk waktu mandi sunnah pada hari Jumat itu bitulu'il fajri as-shadiq, ketika matahari, ketika fajar shadiq itu sudah menyingsing, atau ketika waktu subuh. Jadi orang itu bisa niat mandi sunnah untuk hari Jumat sejak fajar shadiq itu muncul, atau sejak waktu subuh, ya, sejak waktu subuh. Jadi nanti misalnya kita mau berangkat kerja hari Jumat. Wah, nanti kalau kerja hari Jumat saya nggak bisa mandi dulu. Wah, saya kehilangan momentum untuk mandi sunnah dong. Oh enggak, kita bisa mandi di pagi hari sebelum berangkat kerja, kita mandi sunnah Jumat, gitu ya. Wayahtasu, dan kesunahan mandi Jumat itu hanya dikhususkan bimuri dihuduriha, kepada orang yang memang niat untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, kalau ada orang ibu-ibu misalnya, ibu-ibu nggak pengen sholat Jumat, kemudian dia mandi sunnah Jumat, ya nggak dianggap mandi sunnah Jumat, ya, karena mandi sunnah Jumat itu hanya khusus untuk orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Kalau tidak ingin melaksanakan sholat Jumat, ya dia nggak mendapatkan kesunahan itu, ya, meskipun dia berniat untuk sholat sunnah Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, walil Aid, dan mandi untuk menghadiri sholat Aid, Idul Fitri atau Idul Adha. Wa yadkhulu, dan masuk waktu mandi, permulaan waktu mandi sunnah sholat Id itu kapan? Min nisfil laili, ya, min nisfil laili, mulai dari tengah malam. Anggap saja tengah malam itu jam 12.00 atau 00.00 gitu ya. Jam itulah sudah mulai mandi, sudah mulai masuk waktu sunnah mandi. Jadi kita misalnya subuh habis takbiran, ya, takbiran sampai larut malam, tapi nggak pakai toa, ya. Kalau pakai toa ntar dimarahin Pak Menak, ya. Jam 1 masih takbiran, kemudian sudah masuk waktu nih, kemudian dia mandi di saat itu dan niat untuk sunnah sholat Id, maka itu sudah diterima sebagai mandi sholat sunnah Id, ya, mandi sholat Id gitu. Wala yataqayyad, dan tidak terkhususkan bimuridil huduri, dengan orang yang menginginkan hadir untuk sholat Id. Jadi bedanya dengan sholat Jumat tadi, kalau sholat Jumat itu sunnahnya itu hanya berlaku bagi orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau sunnah Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak ada hubungan dengan ingin atau tidak ingin sholat.
Makanya wanita yang kebetulan haid di hari itu kok kemudian mandi sunnah, yaitu mendapatkan sunnah mandi. Atau orang yang sedang safar misalnya, orang safar kok kebetulan lagi mudik, kok kebetulan pas harinya hari H Idul Fitri itu kok belum sampai, kemudian dia mandi niat mandi sunnah Idul Fitri atau Idul Adha, maka dia mendapatkan pahalanya. Jadi la yataqayyad bi muridil hudur. Kemudian wali sholatil istisqai wal kusufi, dan untuk sholat meminta hujan dan meminta dan sholat gerhana. Wali islamil kafiri, dan apabila orang kafir masuk Islam. Nah, orang kafir masuk Islam itu hukum mandinya adalah sunnah. Tapi kita harus pahami, yang dimaksud mandinya orang kafir ketika masuk Islam kan berarti dia mandi gara-gara masuk Islam. Ya, kalau dia mandi gara-gara masuk Islam, kalau ditanya apa hukumnya orang mandi gara-gara dia masuk Islam, ya disebabkan dia masuk Islam, apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau ada orang dewasa masuk Islam, kira-kira dia dibebankan mandi enggak? Ya, dibebankan mandi, tetapi diwajibkan mandi, tetapi bukan, dia tidak wajib mandi gara-gara dia masuk Islam. Tapi dia wajib mandi karena dia pasti sudah pernah mimpi basah. Dia sudah jima, dia sudah keluar mani. Ya. Jadi wajibnya mandi orang yang kafir masuk Islam itu bukan karena masuk Islamnya, tetapi karena ada sebab lain yang telah kita sebutkan tadi. Misalnya wanita mu'alaf masuk Islam, dia tidak wajib karena gara-gara masuk Islamnya. Tapi kalau dia mau mandi gara-gara masuk Islamnya, hukumnya sunnah. Tapi ingat, dia sudah dewasa, sudah pernah haid. Apalagi kalau dia sudah menikah, sudah pernah jima, maka wajib mandinya adalah gara-gara jimanya itu. Atau wajib mandinya itu adalah gara-gara keluarnya haid tersebut. Begitu. Wa ifaqatul majnuni wal mughma alaihi, dan mandi itu juga disunnahkan bagi orang gila yang sadar, sembuh dari kegilaannya, atau orang yang sadar dari pingsannya, maka itu disunnahkan. Illam yujnibu muddatal kufri wal jununi wal ilma'i. Ya. Jadi orang gila, orang pingsan itu tidak diwajibkan mandi wajib, tetapi disunnahkan. Itu kalau ketika mereka gila atau ketika pingsan tidak keluar mani. Ya. Tapi kalau ketika mereka gila, saat waktunya mereka gila, atau ketika saat mereka pingsan kok yakhruj al-mani, keluar mani, maka wajib mandi. Ya. Wa illa wajaba. Ya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini wali ghuslil maiti, dan mandi sunnah gara-gara selesai memandikan jenazah. Jadi mandi setelah mandi, hukum mandi, atau orang yang baru saja memandikan jenazah, dia disunnahkan untuk mandi, gitu. Summa maka nalwaridu fi nadbihi aktsar, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya mandi sunnah itu sunnah di banyak tempat. Dan beberapa ulama menjelaskan inti dari mandi sunnah itu adalah ketika ada perkumpulan. Setiap kali ada perkumpulan yang di situ adalah perkumpulan ilmu atau perkumpulan yang berhubungan dengan kebaikan, berkumpul dengan orang banyak, maka disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Taib, kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah pekan depan kita bahas tentang tata cara mandi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, karena masih ada sekitar 6 menit ya, kita bahas sekaligus tentang tata cara mandi ya.
Jadi mandi wajib itu cuma ada dua rukunnya. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Kapan kita niat mandi? Kita niat mandi wajib itu adalah pertama kali kita mengguyurkan air ke tubuh. Ya, itu pertama, itu adalah niatnya. Nah, semua anggota tubuh itu harus terkena air. Jadi tidak boleh ada yang terhalang. Lantas apa hukumnya mandi wajib pakai sabun dan pakai sampo? Ya, ini dibahas juga. Karena begini, kadang ada orang mandi wajib, dia mandi wajibnya di kolam, yang kolamnya itu sudah dikasih sampo, sudah dikasih sabun, sudah ada busa-busanya seperti itu. Nah, kalau kita mandi wajib atau mandi sunnah menggunakan air sabun, tentu itu tidak dianggap mandi. Kenapa? Karena mandi itu syarat airnya sama dengan syarat wudhu. Ya, wudhu itu disyaratkan ma'ul mutlak, air yang mutlak, dan air sabun itu bukan air mutlak lagi. Ya, maka orang mandi menggunakan air yang sudah dicampur dengan sabun, dia guyurkan, maka itu tidak mandi wajib namanya. Kenapa? Karena tidak menggunakan air mutlak. Ya, sehingga kalau kita mau menggunakan sabun atau menggunakan sampo, kita ambil air, kita basuhkan ke semua badan kita. Nah, ketika sudah selesai membasuh, ketika sudah selesai mengguyurkan air kepada semua badan, sebenarnya sudah selesai kita mandi wajib. Ya, sebenarnya sudah selesai kita mandinya itu. Hanya saja kemudian kita pakai sabun. Nah, ketika kita pakai sabun itu sudah tidak dihitung mandi wajib. Kenapa? Karena sudah selesai kita. Mandi wajib itu cuma niat, kemudian meratakan air ke seluruh badan. Ya, meratakan air mutlak ke seluruh badan. Dua hal ini sudah selesai sebelum kita sabun, ya, kita pakai sabun. Maka ketika kita pakai sabun atau pakai sampo, kemudian kita guyur untuk membersihkan sabun atau sampo yang ada di tubuh kita, itu sebenarnya sudah tidak masuk dalam ritmenya mandi wajib. Ya, karena sudah selesai mandi wajibnya, niat dengan meratakan air ke seluruh badan tadi. Ya, sehingga perlu kita perhatikan sebelum kita menggunakan sabun, sebelum kita menggunakan sampo, kita harus memastikan bahwasanya semua anggota badan itu terkena air. Kalau badan itu belum terkena air semua, kemudian kita pakai sabun, kita menggosok anggota badan, misalnya lipatan-lipatan, ya, lipatan siku, lipatan yang lain, telinga dan lain sebagainya, itu kita basuh, sedangkan di tangan kita itu menggunakan busa atau terkena air yang tercampur dengan sabun, mandi wajib kita nggak sah. Ya, mandi wajib kita tidak sah. Jadi sebelum kita pastikan, sebelum menggunakan sabun, sebelum menggunakan sampo, semua anggota badan sudah terkena air. Kalau ada bagian tubuh yang tidak terkena air, kemudian kita pakai sabun, kemudian kita gosok bagian yang tidak terkena air itu dengan sabun, maka itu tidak sah mandi wajib kita. Tidak sah. Ini penting untuk kita perhatikan, karena kalau mandi wajib kita tidak sah, tentu sholat yang kita lakukan itu juga tidak sah. Ya. Jadi penting untuk kita telah bersama. Taib, mungkin ada yang didiskusikan dari kawan-kawan semua. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga terekam.